Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia di Sentani yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu sehat, tambah berkah, banyak rezeki, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Ki Sentani, salam dari Ki Sentani. Mudah-mudahan nanti akhir dari apa yang nanti Ki Sentani badarkan bisa dinikmati oleh para pemirsa dan bisa dianalisa seperti apa nanti konten yang akan dibadarkan oleh Ki Sentani. Mudah-mudahan para pemirsa sekali lagi dalam kondisi selalu sehat, dan harapan dari kami tim Ki Sentani adalah untuk bisa selalu subscribe and like-nya. Terima kasih Ki Sentani. Sugeng sonten Ki Sentani. Sugeng sonten ya. Padha kanthi raharja. Amin amin raja. Rahayu Ki Sentani. Rahayu. Amin. Syukur ya. Amin. Ki Sentani. Nuwun medalipun Ki sonten menika kula sak tim Ki Sentani pingin nderek ngangsu kawruh lagi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan di kehidupan, di kehidupan. Nuwun sewu, kalau kemarin itu kan secara alam mungkin pasti itu murkanya alam karena banyak masalah tentang gempa, baik itu gunung meletus, banjir bandang dan lain-lain ya Ki. Nah, terkait dengan masalah ini Ki, itu kan kemarin yang selalu habis saya pikir barangkali sudah pernah saya singgung-singgung konten-konten yang kemarin Ki, terkait dengan masalah teroris Ki, yang di situ ada biasanya ungkapan orang teroris itu kan melakukan jihad. Lah, jihad itu makna dan artinya niku nopo Ki kok sampai melakukan demikian dengan teroris itu sampai merugikan orang banyak lah. Oh, ngono kuwi ya. Nggih. Sak jatine ya. Tanah Jawa iku ora ana ajaran jihad ya. Wong tanah Jawa iku mengajarkan budi pekerti ya sak jatine. Yo ajaran welas asih. Welas asih kanggo marang sak padha padane urip. Lah nek tanah Jawa wis kelebon ajaran jihad, iki ajaran kang tekone saka luaring tanah Jawa nggih. Iki dudu ajaran tanah Jawa nggih. Nek tanah Jawa iku ngajarake budi pekerti. Ajaran welas asih marang sak padha padane urip teges. Sebab ajaran welas asih iku ngadopsi panunggalaning sipate Gusti, paham nggih? Tapi nek jihad wis mlebu ana sakjroning tanah Jawa. Ateges tanah Jawa wis kalebon ajaran saka luaring tanah Jawa nggih. Iki sakjatine ajaran jahiliyah nggih sakjatine. Jahiliyah. Yo. Jah iku zaman, il kuwi ilang, li kuwi lali, yah iku ilmu. Manungsa kang lali marang ilmune ngagama tegese. Sing ati-ati gariku guys. Sing ati-ati. Sebab menungsa urip dimodeli karo Gusti ingkang Maha Agung iku mung ana loro guys. Dimodeli urip karo dimodeli pati. Dimodeli urip men ketemu marang sak jatine urip, sak jatine ingsun urip. Dimodeli pati men ketemu marang sampurnane pati. Gusti ingkang Maha Agung iku ora ngajarake paten pinaten, ora ono. Eling ya, Nggih. Mati wujude siji, Nggih. Ya mati.
nanging dalane ana 3. Paham gak? Mati saka tak delok saka filsafat kejawen. Mat iku kiamat. Ti iku ati. Mati iku kiamate ati, nggih. Ilange rasa. Mula wong mati dijiwit ora ngrasakake lara, diundang ya ora krungu. Krana wis kiamat atine, wis ilang rasane tegese. Wujude ya siji ya mati. Kang nomor 2 mati janji. Matine manungsa kang luru sesugihan. Kang kesekutuan karo iblis tegese. Iku mati janji, kan. Kang nomor 3 mati blai. Mati blai dibagi 2, Ger. Siji mati nista, 2 mati sabil. Nesta kalih sabil. Nah, Blai niku nggih. blai dibagi 2. Padha-padha blai nanging dibagi 2. Kang siji mati nista ya kalebu mati blai. Kang sijine mati sabil ya kalebu mati blai. Tapi blai iku mau kang dililahi dumateng Gusti, paham gak? Sebab sabil iku sok kuwi menungso bi kuwi Tuhan lil kuwi lilah. Wong mati sabil iku mati kang dililahi dumateng Gusti, gar. Padha-padha mati blai nanging mati kang dililahi dumateng Gusti. Kenapa mati blai iku kok dililahi dumateng Gusti? Sebab matine jalakake apa perintah-perintahing Gusti. Jalakake kewajibaning Gusti, gar. Padha-padha mati blai nanging itu pati kang dililahi dumateng Gusti, paham gak? Contone manungsa kerja ana ing kapal golek pangan kanggo nafkahi anak bojo. Nek kapale karem iku mau mati, iku jenenge mati sabil, Ger. Krana mati nindakake tanggung jawabing Gusti nggo makani anak karo bojo, paham, Ger? Ingsun iki militer, perang nang Timur Timur. Ingsun mati ketembak karo pritilin, iki mati sabil, kan? Sebab nindakake kewajiban kanggo nglindungi bangsa lan negarane. Iku sabil. Nanging nek mati bunuh diri, iku mati nista, ngger sakjane. Termasuk bunuh diri dalam bom teroris gitu. Nista, ngger. Iku perbuatan keji, paham, ngger. Mula kudu dilihat dari segi filsafat, ngger. Dilihat dari segi filsafat. Karena filsafat itu bahannya bahasa. Tidak akan ada bahasa kalau tidak ada filsafat, paham enggak? Makanya kalau jihad disambung fisabilillah ora sinkron. Tak gambarake padha-padha wujude banyu. Nanging jihad iku bensin gambare. Sabilillah banyu.
Padha-padha wujude padha nanging sifate beda, Ger. Sami-sami cair nih. Nah, padha wae termasuk benda cair, tapi sifatnya beda. Jadi jihad ya punya sifat sendiri, sabilillah punya sifat sendiri. Jangan disamakan, nggak sama itu. Jihad ya jihad, sabilillah sabilillah. Arti filsafatnya juga beda. Mereka tahu enggak artinya jihad? Filsafatnya apa? Jangan coba-coba itu. Jangan coba-coba. Jihad saka tak delok saka filsafat kejawen yo, Ger. Ji iku keji, Ger. Paham? Hak itu jahat. Jihad itu melakukan perbuatan yang keji dan jahat, paham? Sentani tanggung jawab. Karena sentani orang filsafat. Lah kejinya di mana, Ki? Kejinya melakukan kematian dengan cara bunuh diri. Jahatnya di mana, Ki? Jahatnya kematiannya melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Padahal yang mati karena kena dampak jihad itu di rumah menanggung jawab anak istri. Terus anak istrinya yang tanggung jawab siapa? Saya mau nanya. Masa depannya anaknya bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Saya mau nanya. Ayo. Apa yang nyuruh jihad berani tanggung jawab dengan keluarga yang korban itu? Kalau memang jihad jaminan masuk surga, kenapa pakai menyuruh? Tidak dilakukan sendiri. Apa yang menyuruh tidak ingin masuk surga? Ora mungkin. Apa ora pingin nek besok nang swarga dibatiri widodari 40? Kok sudah jelas-jelas mati jihad masuk surga kok pakai suruh orang lain? Tidak dilakukan sendiri. Jangan susahnya di mereka, keluarga mereka enaknya di dia. Iku dudu ajaran jenenge. Iku politik iku. Paham ndak? Apa dumeh wis ora butuh karo swarga, wis ora butuh karo widodari kang 40. Krana nang pondok putri-putri widodari wis akeh. Terus yang di surga dikasihkan orang lain, menyuruh dengan orang lain. Jadi dicerna secara baik-baik. Maka jihad itu disebut pada umumnya teroris. Bener. Apa filsafatnya teroris, yang mau nanya? Teroris teh itu darah. Ror itu horor. Res iku miris, menakutkan, paham nggak? Teroris itu darah horor yang menakutkan, paham? Horor itu apa, Ger? Misteri. Horor itu apa? Horor menakutkan nggak? Menakutkan yang penuh misteri. Nah, apa iku wujude? Horor iku wujude apa? Iblis, Ger. Iblis. Paham? Jauhkan itu. Jauhkan itu. Mati iku wujude siji. Ya kabeh mati iku atas ridho Allah, Ger. Mati iku kabeh atas izin Allah. Tapi atas izin Allah belum tentu diridhoi Allah, paham, Ger? Izin tapi belum tentu diridhoi. Ngono kuwi. Semua kematian atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan mati. Tapi ingat, diridhoi ndak kira-kira? Ayo. Carilah mati yang atas ridho Allah. Kalau atas izin Allah semua diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan mati. Tapi diridhoi ndak kira-kira? Ayo, Sentani mau nanya. Jadi dicerna baik-baik.
Apa bedanya zaman jahiliyah dengan zaman sekarang? Kalau jahiliyah zaman dulu karena tidak ada ajaran agama. Kalau sampai sekarang ada teroris, ini artinya jahiliyah yang berdasarkan agama. Apa bedanya? Bedanya apa itu? Sama-sama merawat kejahatan. Jahiliyah riyen karena belum ada aturan yang ada dalam agama gitu. Ah. Belum ada agama gitu. Iya, wajar. Jahiliyah sakniki karena ada agama napa ki? Karena ajaran agama. Karena ajaran agama. Gitu. Nah, terus Allah menurunkan firman untuk apa itu? Kalau perbuatan-perbuatan yang jahat terus dirawat, terus dilakukan, terus berkembang. Fungsinya Allah menurunkan firman apa? Kalau seperti itu. Wong firman turun itu sebenarnya untuk menghilangkan itu. Jadi dicerna baik-baik. Untuk apa Allah menurunkan firman? Kalau perbuatan saling dari satu dengan yang lain saling bunuh-membunuh, percuma, tidak jauh berbeda dengan zaman jahiliyah. Ini jahiliyah modern ini namanya. Paham dah? Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan bahwa Allah itu ada bersinggah di atas arsy. Apa itu arsy? Arsy itu bukan Mars. Beda. Kalau Mars itu planet. Mars planet gitu. Tapi kalau arsy itu pakai filsafat itu. Makanya kalau nggak tahu filsafat jangan menjabarkan, jangan menafsirkan firman-Nya Allah. Bahaya itu. Bisa jadi sesat dan menyesatkan. Polemik nanti jadinya. Arsy, A itu hati, ger. Res itu resik, bersih. Allah bersinggah di atas hati yang bersih artinya. Jadi biar mereka itu tahu. Biar jangan salah penafsiran. Sebab kalau ilmu salah penafsiran, akhirnya sesat dan menyesatkan. Polemik nanti jadinya. Arsy. Hati yang bersih. Gitu. Hati yang resik, hati yang suci tegese. Hati yang suci. Di situ Allah bersinggah. Tahu nggak? Hatine mboten bersih, mboten suci. Ya ado karo Gusti, ger. Ado karo Gusti. Tahu nggak sifatnya bersinggah itu apa? Apa bedanya bersinggah dengan bertempat tinggal? Kalau bersinggah itu sementara. Tapi kalau tempat tinggal bisa selama-lamanya. Bersinggah dan bertempat. Gitu. Iya, beda itu. Sifatnya beda. Kalau bersinggah itu sementara. Sewaktu-waktu bisa pergi. Kalau hatinya buruk berarti ya, Ki? Allah nggak akan bersinggah di situ. Selagi masih manusia hatinya bersih, Allah masih bersinggah di situ. Jadi bahasanya Allah itu tidak bisa didengar pakai kuping, ger. Yang bisa membedakan bahasanya Allah itu ilmu. Yang bisa tahu ini bahasa Allah, ini bahasa Rasul, ini bahasa Nabi, ini bahasa malaikat, itu ilmu. Termasuk bahasa iblis lagi. Termasuk bahasa iblis yang tahu ilmu. Nah, ilmu yang bagaimana? Biar tahu bahasa Allah, ini bahasa Rasul, ini bahasa malaikat, ini bahasa Nabi, ini bahasa iblis.
Yang tahu bahasa itu ya orang yang sudah makrifat. Kalau belum makrifat belum bisa membedakan. Apa dikira firman sudah tidak ada sampai sekarang? Setelah Nabi Muhammad wafat terus Allah tidak menurunkan firman. Firman itu turun sepanjang zaman. Terus berarti. Terus. Tinggal ada enggak yang bisa menerima firman itu. Selagi masih ada kehidupan, Allah selalu menurunkan firman. Karena firman itu untuk mengingatkan manusia, paham enggak? Yang tahu siapa? Yang tahu orang-orang yang makrifat. Kalau enggak makrifat, enggak tahu firman-Nya Allah. Karena yang membedakan firman-Nya Allah itu ilmu, bukan suara. Bahasanya Allah itu pakai ilmu, bukan suara. Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan? Sentani mau nanya. Enggak gampang, Ger. Enggak gampang itu. Jangan menganggap saya sudah paling benar. Jangan menganggap saya sudah paling tinggi. Membedakan ini bahasa Allah, ini bahasa malaikat, ini bahasa Rasul, ini bahasa Nabi, ini bahasa setan. Itu aja belum tentu bisa itu. Kadang juga malah terkecoh itu. Nah seperti itu, makanya bahasa filsafat itu tidak bisa itu dibantah, nggak bisa. Wong setan aja nggak berani bantah, Ger. Setan itu. Nggak berani bantah bahasa filsafat. Setan paling menandingi bahasa filsafat itu ya. Buatan sakit bantah tapi sakitnya menandingi. Menandingi. Bahasa. Untuk mengecoh mungkin. Untuk mengecoh. Okay. Harus tahu itu. Kalau bahasa filsafat itu bahasa sifat, bahasanya Allah. Kalau bahasa filsafat itu bahasa sesat. Filsafat. Bahasa sesat. Tekone kading setan kuwi bahasa kuwi. Kanggo mengecoh bahasa filsafat. Paham enggak? Filsafat dikecoh dengan filsafat. Ah, ngono kuwi. Paham? Itu jelas. Nek ana agama ya ana durgama. Nek ana ceramah ana ceramah. Nek ana ulama ana ulama. Nek ana filsafat ana filsafat. Filsafat tekone kading bahasane setan, filsafat tekone kading bahasa sifat. Bahasane Allah. Setan niku ora wani bantah filsafat. Beraninya mengecoh, bikin bahasa sendiri. Dimasukkan ke dalam filsafat untuk mengecoh manusia. Seperti jihad disambung fisabilillah itu. Bukan pas padahal lagi, bukan anune. Ya ora iso nyampur, Ger, wong sifate dhewe-dhewe. Kados wau dingendikake antara air dengan bensin. Nah, gitu. seperti itu. Hanya wujudnya yang sama. Sama-sama cair. Tapi sifatnya beda. Kalau bensin dikasih api nyala, tapi kalau air dikasih api, airnya malah mati. Apinya malah mati, seperti itu. Termasuk bendanya sama cair, tapi sifatnya beda. Seperti tadi filsafatnya jihad dengan filsafatnya sabilillah. Jangan dicampur-campur itu nanti mengecoh umat nanti. Itu kerjaannya orang-orang yang konyol itu namanya. Berarti mereka yang dengan teroris mengatakan jihad itu orang-orang yang sangat konyol sekali. Konyol itu sebenarnya karena mereka itu nggak tahu filsafatnya teroris itu apa, filsafatnya jihad itu apa. Merusak tatanan, jadi merugikan orang lain yang tidak seperti tahu. Itu.
korbannya kan mau ki barangkali mereka seperti kados wingi ini kan korbannya orang yang kira ki sudah punya keluarga, kerja ditunggu keluarga. Makanya Sentani untuk sekali lagi mengulang itu, kalau memang jihad itu jaminan masuk surga, kenapa pakai menyuruh, nggak dilakukan sendiri? Kan nggak masuk akal itu. Hah? Apa yang nyuruh tidak ingin masuk surga kira-kira? Hah? Kenapa pakai nyuruh orang lain? Apa udah nggak butuh dengan surga? Orang mungkin. Kalau dilihat dari segi itu aja kan udah konyol itu. Cuman ditakut-takuti neraka, diiming-imingi surga. Ya yang konyol itu yang mau melakukan itu. Oke. Sing konyol nemen itu malah sing melakukan gitu. Lah iya. Lah itu seperti itu. Makanya hati-hati. Kematian itu ada 3 jalan, Ger. Mati pasti, mati janji, mati blai. Wong yang mati pasti aja belum tentu masuk surga. Tur mati pasti. Iya, belum tentu masuk surga. Matinya yang pasti. Matinya yang sudah pasti. Tapi perbuatannya nanti ada hitung-hitungan lagi di sana. Apalagi yang mati janji sama mati blai. Nah, seperti itu. Kalau bunuh diri itu mati keji, perbuatan keji. Perbuatan yang dibenci oleh Allah. Makanya di situ ada bahasa jihad. Jigwi ke jihad itu jahat. Kejinya mati melakukan bunuh diri. Jahatnya kematiannya melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Apa perbuatan seperti itu masuk surga? Oke. Bukan logis. Ya enggak masuk akal. Makanya jabarkan firman-firmannya Allah itu harus betul-betul teliti itu. Sejauh mana mereka tahu filsafat menjabarkan firmannya Allah? Wong bahasanya Allah itu pakai filsafat. Wong yang ada di dalam Al-Quran itu bukan bahasanya orang Arab. Itu bahasa filsafat semua itu. Orang Arabnya belum tentu tahu, paham dah? Cuman tulisannya yang Arab. Tulisannya tok iki. Tulisannya tok. Orang Arabnya belum tentu tahu Belum tentang tentu tahu bahasanya filsafatnya itu. di Al-Quran. Ah, seperti itu. Nah, ini yang kadang salah penafsiran, ya, dicampur dengan sudah salah penafsiran, dibumbuni politik gitu. Nah, seperti itu. Nah, terjadi kekonyolan gitu. Konyol itu namanya. Yang ada di Al-Quran itu yang Arab tulisannya. Tapi bahasanya itu filsafat, bukan bahasa Arab. Orang Arabnya sendiri belum tentu tahu bahasa itu. Karena bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu bahasanya Allah. Dan harus dimengerti seluruh dunia lagi. Iya, ngono kuwi. Maka di situ ada surat Al-Maun. Al-Maun ini bukan bahasa Arab itu. Itu bahasa filsafat. Yang tahu orang-orang filsafat. Kalau bukan orang filsafat nggak tahu. Yang kemarin sudah disinggung sama Ki Sentani ya. Nah itu Al-Maidah. Al-Maidah sama Al-Maun. Al-Maun sudah itu. Itu seperti itu. Jadi menjabarkan, menafsirkan firman-Nya Allah itu harus tahu filsafat. Kalau nggak tahu membahayakan itu. Bisa menyesatkan, Ger. Bisa menyesatkan. Nah, tapi ngaten Ki, yang heran tahu konyol semakin kesini kan dunia semakin berkembang, permasalahan berkembang, kok masih tetap ada yang semacam itu indikasinya apa ya Ki? Nah itu kan orang-orang yang punya kepentingan, Ger. Yang punya kepentingan.
kepentingan untuk mengambil suatu keuntungan dari agama. Seperti itu. Jadi agama itu bukan digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan umat, tapi digunakan untuk kepentingan golongan. Mengambil bukan malah apa namanya istilahnya ya mengambil keuntungan dari agamanya gitu. Nah, seperti itu. Gini Ki, tidak menghidupkan agama tapi hidup dari agama berarti Ki. Malah merusak agama itu. Malah merusak agama gitu. Merusak agama. Wah, ngeri Ki. Wah, itu sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa di nerakanya maksudnya. Bukan luar biasa. Wow, sangat luar biasa di nerakanya. Di nerakanya. Ki. Itu seperti itu. Terima kasih Ki. Mudah-mudahan